Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan kedatangan saya itu saya bermaksud satu ya untuk silaturahmi, yang kedua untuk memenuhi salah satu tugas KKN, yaitu pembuatan video tentang pandemi. Tapi pembuatan video tersebut itu harus dengan tokoh pendidikan. Nah, saya memilih ibu. Kenapa saya memilih ibu? Karena ibu adalah salah satu tokoh pendidikan yang ada di desa ini. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa ya Bu. Terutama pada masa pandemi ini, yang tadinya di Indonesia itu hanya 3 orang, katanya itu dari Jawa Barat, sekarang menjadi puluhan ribu orang yang terdampak pandemi. Nah, sedangkan adanya pandemi tersebut, banyak sekali kejanggalan atau pengaruh-pengaruh dari berbagai bidang, seperti bidang perekonomian, bidang kebudayaan, politik, ataupun pendidikan. Nah, saya di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu tentang bidang pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini. Nah, tanggapan pemerintah itu terhadap bidang pendidikan itu seperti apa Bu? Apakah tanggapan pemerintah membiarkan anak-anak sekolah tetap sekolah saja, atau pembelajaran di rumah, atau gimana Bu? Tanggapan pemerintah saat ini dan dengan menanggapi COVID-19, yaitu dengan anak-anak itu dilakukan pembelajaran itu secara jarak jauh. Jarak jauh. Iya. Jadi secara melalui online, jaringan internet. Jadi anak itu diberi materi pembelajaran dan diberi penugasan dari guru itu melalui internet, dan yang membimbing belajar anak di rumah itu orang tuanya di rumah masing-masing. Mungkin seperti itu. Orang tua. Berarti itu apakah pembelajaran dari rumah itu bisa efektif atau tidak Bu? Seperti Ya, penggunaan aplikasi apa dan lain sebagainya. ya kalau menurut saya sih memang kurang efektif kalau belajar di rumah melalui jaringan internet itu, karena anak-anak itu tidak melakukan penjelasan dari guru itu secara langsung, tidak secara mendengarkan penjelasan secara tatap muka langsung. Jadi tetap kurang efektif. Dan orang tua juga kadang-kadang dengan anaknya itu kurang sabar dalam menghadapi anak saat belajar. Saya seperti itu kan pembelajaran ada yang lewat tatap muka, ada yang tidak, tapi kebanyakan ya Bu, sebagian besar itu sih menggunakan aplikasi apa Bu kalau pembelajaran di rumah secara online? Ya, kebanyakan menggunakan aplikasi WhatsApp. Iya. Berarti aplikasi seperti Ruang Guru atau dan lain-lain sebagainya itu tidak termasuk apa Bu? Apa tidak, jarang digunakan? Jarang. Kalau di daerah perkampungan di kita ini, kalau menggunakan aplikasi seperti itu mungkin ada salah satu dua, tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak digunakan. Nah, tujuan dari pembelajaran daring itu sih apa Bu? Tujuannya ya supaya anak tetap belajar tapi dari jarak jauh. Dan anak itu bisa mengirimkan tugas kepada guru setiap hari, dan guru juga memberi materinya setiap hari ke anak. Apakah dari pihak murid atau orang tua itu ada keluhan dengan adanya pembelajaran daring? Iya, yang saya dengar itu banyak keluhan orang tua itu dengan pembelajaran daring. Jadi membebankan dan memberatkan kepada orang tua. Kadang-kadang ada tugas dari guru di sekolahan harus dikerjakan sama anak di rumah. Kadang-kadang orang tuanya kan sibuk. Orang tuanya kadang bekerja, gak ada waktu buat anaknya. Kadang-kadang anaknya juga sulit kalau belajar sama orang tua itu, lebih susah. Tidak seperti di sekolahan ribut, kalau di rumah itu kurang kalau sama orang tua. Berarti ya sebagai guru ataupun
wali murid itu ya ikut serta membantu anaknya atau siswanya dalam bimbingan belajar ya Bu. Iya, ikut membantu. Ikut membantu. Nah, tanggapan masyarakat sih atau tanggapan wali murid dan tanggapan guru itu terhadap adanya pembelajaran daring, apakah bisa tanggapan tersebut bisa diterima apa tidak apa Bu? Apa seperti apa tanggapannya? Tanggapannya ya mungkin kalau pembelajaran daring, kalau bagi orang tua, bagi siswa yang mungkin ya tidak punya HP, mungkin itu sangat memberatkan karena mereka juga harus beli kuota, harus ada terus. Mungkin itu sangat memberatkan bagi siswa masyarakat, apalagi masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Nah, sekarang kan itu pembelajaran daring sudah apa ya? Sudah mulai kendor, memasuki era new normal sih sekarang ya Bu. Nah, pembelajaran era new normal itu kalau di sekolah itu seperti apa pembelajarannya Bu di era new normal? Sekarang sudah mulai sedikit-sedikit ya ke sekolah anak berkelompok 5 orang. Terus harus tetap menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, selalu mencuci tangan, kayak gitu. Ya, sehari dalam seminggu berangkat berapa kali? Dalam itu, seminggu 1 kali pertemuan. Satu anak 1 kali pertemuan, bergiliran. Oh, 1 anak. Iya. Tempatnya di sekolahan ataukah Di guru sekolahan. mendatangi rumah? Tempat di sekolahan. 1 anak. Ya sekali-kali kita mendatangi anak, home visit. Jadi anak itu belajar di rumah dengan guru yang berkunjung ke rumah anak. Seperti itu. Iya, ya, Bu. Nah, ini terkait pendidikan ya di era pandemi, apakah hikmah-hikmahnya yang dapat kita ambil dalam pendidikan yang pada masa pandemi ini? Hikmahnya jadi anak itu yang biasanya belajar di sekolah sekarang belajar di rumah, jadi dengan keluarga, dengan orang tua anak itu jadi lebih dekat. Terus kita itu selalu menjaga kesehatan, jadi kita lebih hidup bersih. Kita selalu jaga kebersihan, menjaga lebih sehat lah, kita sering berolahraga supaya kita menghindari itu COVID-19 yang lebih. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudah mengganggu dan saya terima kasih banyak atas partisipasinya dan waktunya. Sama-sama. Dan saya mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu ya Bu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.